Halo semuanya. Di video kali ini, kita bakal ngomongin tentang fenomena yang sering banget kita temui sehari-hari di Indonesia, yaitu kebiasaan merojak bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Fenomena ini bukan cuma unik, tapi juga menarik untuk dibahas. Mungkin kamu sering dengar orang ngomong campur-campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terutama di kalangan anak muda dan profesional. Sebenarnya, apa sih yang bikin kita suka banget nyampur-nyampur bahasa? Yuk, kita bahas lebih dalam. Pengaruh media dan teknologi. Pertama, pengaruh media dan teknologi punya peran besar dalam kebiasaan ini. Coba dibayangin, berapa jam sehari kita habisin buat nonton film, serial, atau browsing media sosial. Sebagian besar konten yang kita konsumsi pakai bahasa Inggris. Nggak heran kalau kata-kata atau frasa dari bahasa Inggris sering kebawa dalam percakapan kita sehari-hari. Misalnya, kita lebih sering bilang update status di media sosial daripada perbarui status. Atau bilang download lagu daripada unduh lagu. Hal-hal kecil ini lama-lama jadi kebiasaan dan bagian dari bahasa sehari-hari kita. Status sosial dan pendidikan. Kedua, pakai bahasa Inggris sering dianggap lebih keren dan terkesan pintar. Di lingkungan pergaulan, terutama di kota-kota, nyampurin bahasa Inggris kadang dianggap bikin kita kelihatan lebih gaul dan berpendidikan. Misalnya, anak-anak muda di Jakarta Selatan sering disebut anak Jaksel. Terkenal dengan gaya bicaranya yang nyampur-nyampur bahasa. Mereka bilang, gue lagi hangout di coffee shop nih, daripada gue lagi nongkrong di kedai kopi. Kesannya lebih modern dan stylish, kan? Globalisasi. Ketiga, globalisasi bikin bahasa Inggris jadi semakin penting. Dalam dunia yang makin terhubung, bahasa Inggris jadi bahasa utama untuk komunikasi internasional. Banyak banget pekerjaan yang butuh kemampuan bahasa Inggris. Jadi, nggak cuma buat gaya-gayaan, tapi juga buat kebutuhan profesional. Misalnya, di kantor kita sering dengar istilah kayak meeting, deadline, target, report, dan lain-lain. Istilah-istilah ini kadang lebih gampang dipahami dan lebih cepat diucapin daripada padanannya dalam bahasa Indonesia. Keterbatasan kosakata dalam bahasa Indonesia. Keempat, kadang ada istilah atau konsep yang belum ada padanan tepatnya dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kata streaming buat nonton video secara online. Kita emang punya kata menyiarkan, tapi rasanya kurang pas buat konteks nonton video di internet. Atau kata startup, yang lebih sering kita dengar daripada perusahaan rintisan. Jadi, pakai istilah bahasa Inggris kadang lebih efisien dan tepat. Contoh-contoh percakapan. Biar lebih jelas, yuk kita lihat beberapa contoh percakapan sehari-hari yang sering kita temui. 1. Percakapan sehari-hari. Gue lagi di coffee shop, mau ngecek email dulu. Maksudnya, gue lagi di kedai kopi, mau periksa Shurel dulu. Dia tuh benar-benar good looking deh. Maksudnya, dia itu benar-benar ganteng cantik. 2. Di tempat kerja. Meetingnya di reschedule ke hari Jumat ya. Maksudnya, rapatnya dijadwalkan ulang ke hari Jumat ya. Tolong buat report buat presentasi besok. Maksudnya, tolong bikin laporan buat presentasi besok. 3. Di media sosial. Guys, ada yang tahu nggak tempat hangout yang cozy di Jakarta? Maksudnya teman-teman tahu nggak tempat nongkrong yang nyaman di Jakarta? Just finished my workout session, feeling great. Maksudnya, baru selesai sesi latihan, rasanya enak banget. Dampak positif dan negatif, pakai bahasa rojak atau campuran ini, tentu ada dampak positif dan negatifnya. Di sisi positif, kemampuan bilingual bisa ningkatin keterampilan komunikasi kita. Kita jadi lebih fleksibel dan adaptif dalam berbagai situasi. Apalagi di era globalisasi ini, kemampuan bahasa Inggris yang baik bisa jadi nilai plus dalam karir dan pendidikan. Namun, di sisi negatif, terlalu sering merojakkan atau nyampurin bahasa bisa bikin kita kehilangan kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia punya keindahan dan kekayaan yang harus kita lestarikan. Kalau kita terlalu sering pakai bahasa rojak, kita bisa jadi lupa atau kurang paham dengan kata-kata asli dalam bahasa Indonesia. Penutup, nah, itu tadi penjelasan tentang kenapa orang Indonesia suka merojak bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Dari pengaruh media dan teknologi, status sosial dan pendidikan, globalisasi, sampai keterbatasan kosakata bahasa Indonesia sendiri, semuanya punya peran dalam fenomena ini. Semoga setelah nonton video ini, kalian jadi lebih paham dan bisa lebih bijak dalam menggunakan bahasa sehari-hari. Tetap lestarikan bahasa Indonesia, tapi juga jangan ragu buat belajar dan pakai bahasa asing sebagai tambahan keterampilan. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, dalam video ini menceritakan tentang bahasa rojak yang ada di Indonesia. Jadi selama ini kalau kita biasa membicarakan tentang bahasa rojak yang ada di Malaysia, namun Pak Ade kali ini akan mencoba untuk lebih menjelaskan mengenai bahasa rojak yang ada di Indonesia, sekaligus mengingatkan kepada generasi-generasi muda yang sekarang banyak menggunakan fasilitas online atau internet, termasuk di situ semuanya adalah berhubungan dengan media sosial, maka ini perlu menjadi satu pertimbangan untuk membatasi dalam penggunaan bahasa-bahasa rojak di media sosial. Atau dengan kata lain, Pak Ade menghimbau kepada golongan anak-anak muda zaman sekarang untuk bisa lebih aktif menggunakan bahasa Indonesia di dalam berkomunikasi secara online. Dan ini sebenarnya peran dari pemerintah pun sangat penting di dalam mewujudkan penggunaan bahasa Indonesia, baik itu yang baku ataupun yang non-baku atau bahasa Indonesia pasaran atau bahasa Indonesia gaul, agar bisa digunakan, dipraktekkan dengan lebih banyak lagi oleh kalangan anak-anak muda sekarang. Kenapa Pak Ade di sini orientasi adalah anak-anak muda zaman sekarang? Karena anak-anak muda yang zamannya Pak Ade ini ya sudah seusia Pak Ade, kemudian juga mungkin di bawah Pak Ade beberapa tahun kemudian juga sudah berumur juga, dan tentu penggunaan bahasa-bahasa rojak yang dicampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ini sangat jarang terjadi. Justru tren ini terjadinya adalah di kalangan anak-anak muda, anak-anak ABG yang banyak menggunakan media sosial saat ini. Terlebih lagi trennya adalah sekarang kita bisa membuat satu video dengan mudah, dengan cepat, dan dengan tanpa ada semacam begitu banyak kesulitan di dalam pengaplikasiannya atau pembuatannya. Nah inilah, kalau kita sering membicarakan bahasa rojak di Malaysia, itu merusak tatanan dan jati diri dari satu bahasa di satu negara. Nah, bagaimana dengan bahasa rojak, bahasa Indonesia di rojak ya, yang ada di negara kita sendiri? Apakah itu sudah juga merusak tatanan bahasa di Indonesia? Dari uraiannya tadi disebutkan, memang tidak dijelaskan sampai pengaruh bahasa rojak ini dalam mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dalam keseharian kita. Namun alhamdulillahnya dari dokumen-dokumen pemerintahan, dokumen-dokumen penting yang ada di Indonesia, sampai hari ini masih menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Jadi tidak ada pengaruh dari bahasa Belanda, tidak ada pengaruh dari bahasa Inggris, ya, tetap menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita bisa buktikan dari surat-surat yang selalu kita urus secara resmi ke pemerintahan itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian kapan bahasa rojak ini digunakan? Nah, kebanyakan bahasa rojak ini digunakan ketika bicara di dalam satu konteks media sosial, apakah itu menggunakan pesan singkat atau telepon online dan lain-lain, dan juga digunakan oleh kalangan para kaula muda yang sudah bekerja ya di dalam dunia bisnis, dunia pekerjaan, ini pun digunakan. Namun tidak parah kalau menurut Pak Ade ya dalam penggunaan bahasa Inggrisnya. Karena apa? Karena kalau Pak Ade melihat di sini dan juga contoh-contoh yang ada, bahasa Inggris yang digunakan itu masih sifatnya adalah bahasa Inggris yang umum kita ketahui, dan biasanya bahasa Inggris yang digunakan ini adalah bisa dikatakan bentuk suatu perintah. Contoh seperti kata download, upload, start,
ya, kemudian delete, kemudian top up, itu merupakan sebenarnya kenapa kita menggunakan bahasa Inggris di dalam percakapannya dicampur dengan bahasa Indonesia untuk mempermudah di dalam penggunaan aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalam medsos. Karena kebanyakan kita menggunakan aplikasi itu masih dalam bahasa Inggris. Jarang yang merubahnya dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kalau dirubah ke bahasa Indonesia? Tentu bisa. Tetapi mungkin masih terasa asing bagi beberapa orang ketika diganti dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti download. Bahasa Indonesianya adalah unduh. Ya. Kemudian kalau upload, bahasa Indonesianya apa itu? Padi juga kurang begitu paham ya. Kirim ya, mungkin kirim gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang seharusnya menjadi perhatian buat kita semua. Dan kalau memang pemerintah serius untuk mengurangi hal-hal seperti ini, bisa saja di dalam aplikasi itu sudah dibuat semacam penguncian agar yang muncul adalah hanya bahasa Indonesia saja. Tetapi ini pun mempunyai semacam kerugian. Karena apa? Karena kita jadinya tidak mengenal bahasa-bahasa asing. Karena bahasa asing ini bukan hanya bahasa Inggris yang banyak kita kenal, tetapi masih banyak bahasa-bahasa yang lainnya. Yang tentunya dengan menggunakan media medsos seperti ini, kita jadi lebih tahu penggunaan ataupun bentuk dari bahasa asing selain bahasa Inggris. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengendalikan ini semua? Yaitu dengan peran serta kita sendiri sebagai pengguna medsos, ya, pengguna jaringan, pengguna internet, untuk bisa mengendalikan dalam penggunaan bahasa-bahasa tersebut. Dalam arti kata, kita tidak harus sampai ke level satu kalimat pakai bahasa Indonesia, satu kalimat lagi pakai bahasa Inggris. Atau menggunakan kalimat-kalimat yang memang jarang digunakan di dalam penggunaan aplikasi-aplikasi di internet atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini bisa mengendalikan penggunaan dari bahasa asing yang dicampur dengan bahasa Indonesia. Nah, lebih yang biasa Padi juga lihat dan juga menurut Padi perlu mendapatkan perhatian, yaitu penggunaan dari semacam spanduk atau banner, iklan-iklan, kemudian juga nama-nama produk di Indonesia. Ini pun banyak sekali yang menggunakan bahasa Inggris. Yang sebenarnya kalau menggunakan bahasa Indonesia itu pun tidak masalah kalau menurut Padi. Contoh misalkan cheese, keju, ya. Kenapa tidak menggunakan kata keju tapi menggunakan kata cheese? Nah, tentu ini adalah dari segi iklan, ini terlihat lebih keren dan lebih dikenal ya dibandingkan kalau menggunakan kata keju. Nah, hal-hal seperti inilah ya yang perlu kita perhatikan lagi, yang sebaiknya sebenarnya kalau memang pemerintah serius untuk menanganinya, sebenarnya mudah saja. Artinya apa? Semua produk yang dalam bahasa Inggris harus dirubah menjadi produk-produk tersebut, baik itu merek ataupun mungkin jenis-jenis produk, itu harus dalam bahasa Indonesia. Hal ini adalah salah satu untuk meningkatkan praktek penggunaan bahasa Indonesia. Padi tadi kurang setuju ya kalau dikatakan kita harus melestarikan bahasa Indonesia. Artinya kalau melestarikan di sini, bahasa itu adalah sudah dalam kondisi tidak sering digunakan di dalam penggunaan sehari-hari. Ya, sudah langka. Nah, itu maka perlu dilestarikan. Tetapi pada kenyataannya bahasa Indonesia itu masih digunakan, baik itu dalam dunia pendidikan, dunia pemerintahan, dunia kerja, ataupun dalam dunia bisnis dan dalam pergaulan sehari-hari. Nah, inilah yang perlu kita cermati. Dan untungnya untuk bahasa rojak di Indonesia ini hanya terjadinya itu banyak di kota-kota besar, ya, terutama di Jakarta. Nah, inilah yang bisa Padi sampaikan informasinya mengenai bahasa rojak yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri ada bahasa rojak. Nah, bahasa rojak di Indonesia juga unik ya, karena ada bahasa rojak campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Ya, ini pun ada. Nah, bagi teman-teman yang biasa menggunakan bahasa rojak,
ya tidak apa-apa, gunakan aja selama teman itu nyambung ya, tetapi tetap harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam arti kata minimal secara tertulis. Ketika kita menuliskan surat secara resmi, misalkan surat lamaran pekerjaan, surat perjanjian ya, dan lain-lain, atau mungkin secara elektronik ya, menggunakan email, itu bahasanya juga gunakan bahasa Indonesia yang baku atau yang resmi untuk urusan-urusan yang sifatnya resmi. Tetapi kalau memang itu adalah semacam komunikasi pergaulan, ya bisa aja menggunakan bahasa Indonesia gaul. Ditambah sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris kalau memang diperlukan, terutama kalau memang kosakata bahasa Inggris tersebut di dalam bahasa Indonesia kosakatanya tidak ada padanan atau kesamaan yang tepat. Nah, ini aja dari Pak D, mudah-mudahan ini menjadi satu pengingat bagi kita semua bahwa penting sekali untuk selalu ya mempraktekkan menggunakan bahasa Indonesia baku di dalam percakapan kita sehari-hari ya. Walaupun menggunakan bahasa Indonesia pasaran itu tidak masalah juga, tetapi kita tetap harus ya bangga ya dengan menggunakan bahasa Indonesia baku dalam percakapan sehari-hari. Ini salah satu buktinya kita bangga. Jangan kita menunggu ya bahasa Indonesia dilecehkan, bahasa Indonesia dihina, bahasa Indonesia nanti diklaim oleh negara lain, baru kita ribut kenapa dipakai orang lain dan lain-lain. Tapi kita sendiri tanpa sadar ya memang nggak mempraktekannya, nggak menggunakan. Nah, ini masalah yang banyak juga terjadi pada diri kita sendiri. Diri kita sendiri tidak mempromosikan kesenian-kesenian kita. Ketika kesenian kita diklaim orang, baru ribut. Ya, seharusnya kita kan lebih mementingkan hal seperti itu. Artinya di kitanya sendiri, ya kita mulailah dengan apa yang sesuai. Misalkan tentang seni, budaya. Ya, seni dan budaya ini harus ditingkatkan terus ya, dikembangkan terus, dipertahankan terus bentuk originalnya ya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini loh identitas kesenian kita. Jadi ketika kita diklaim keseniannya oleh negara lain, kita udah nggak kaget lagi. Ini enggak, kita baru ribut, baru ngaku kalau itu kesenian kita ya, setelah kita diklaim oleh negara orang lain. Nah, jangan sampai bahasa juga seperti ini. Ya, ini adalah satu hal yang penting bagi kita, dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih aktif ya untuk bisa melestarikan kebudayaan kita, merawat dan jelas ya, yaitu lebih meningkatkan kualitas dari budaya kita sendiri. Karena negara kita ini sangat beragam budayanya. Ini otomatis menjadi daya tarik yang tidak ada di negara-negara lain di dalam bidang pariwisata. Nah, pariwisata kita bisa baik dan naik kalau memang ya budaya kita ini bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan, baik dari sisi manajemennya, pengolahannya, maupun dari bentuk atraksi-atraksi yang akan disuguhkan. Mudah-mudahan ini menjadikan satu kesimpulan buat kita semua bahwa bahasa Indonesia itu sangat penting bagi negara kita. Jadi kita harus merawat dengan cara kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu jangan sampai tidak dipakai. Karena apa yang tidak dipakai itu jelas ya akan menjadi asing bagi diri kita sendiri. Oke, cukup dulu video dari Pak D. Mudah-mudahan ini memberikan satu ilmu tambahan lagi dan menyadarkan kita bahwa bahasa rojak di Indonesia itu ada. Ya, dari Pak D cukup dulu. Ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.